Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنتي إلى يوم القيامة. اللهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي وأمهاتي في الله، أعزكم الله. في هذه الليلة نشكر الله شكرا على نعمه كثيرة. Di malam hari ini kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Wa nahmaduhu hamdan wa kathiran, dan memuji Allah dengan pujian yang tak terhingga, karena di hadhihi fursah, di pertemuan kita kali ini, kita melanjutkan perjuangan kita sebagai talabatul ilm, para penuntut ilmu, berjuang kembali untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya yang kita pelajari saat ini bukan hanya yang dicari adalah kepintaran, kepahaman, tapi yang kita cari adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dengan mempelajari syariatnya, mempelajari bahasa pengantarnya, bahasa pengantar dari kalamullah Al-Quran, bahasa pengantar dari Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, ahibati wa ummahati rahimakumullah, pada malam hari ini sedikit mukaddimah untuk saling mengingatkan pada kita semua adalah sebuah nasihat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam kutipannya yang berbunyi, li nafsika alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun. Li nafsika, untuk nafsika, nafas, jiwa, dirimu, diri, ka, dhamir muttasil, ya untuk dirimu, maksudnya milik atau untuk dirimu, alaika artinya atas engkau, maksudnya atas engkau adalah dirimu itu memiliki yang namanya hak. Apa itu hak? Mungkin kita sebut di dalam bahasa Indonesia hak. Ada hak, ada kewajiban. Apa itu hak? Sesuatu atau suatu kebenaran yang wajib untuk dimiliki. Ya, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap individu, setiap insan
berupa kebenaran, dan kebenaran itu diperintahkan untuk mendapatkan kebenaran, memperoleh kebenaran, melakukan kebenaran, dan sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bagian dari hak seorang mukmin, bahwa dirimu ini memiliki hak. Apa haknya? Yang wajib didapatkan sebagai seorang mukmin adalah ilmu nafi', ya, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan manfaat bukan hanya dunia, tapi manfaat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, yaitu manfaat nanti di negeri yang tak berujung, yang tentunya akan ada keabadian. Imma kita masuk ke dalam jannah, alhamdulillah, surga, wa imma kita masuk ke dalam neraka, wal billah wa na'udzu billah. Ahibati wa akhwati, a'azzakunallah. Wa li ahlika 'alaika haqqun. Dan untuk keluargamu pun ada hak yang harus diperhatikan, terutama teruntuk seorang wanita yang memiliki pasangan hidup, kepada anaknya, pada suaminya, ada hak yang harus diperoleh dan harus ditunaikan. Maka sebagai seorang mukmin, perhatikanlah hak di antara kita, terutama untuk diri sendiri. Karena ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, makanan hari-hari untuk menuntut ilmu. Dan perjuangan kita masih panjang dari menuntut ilmu, belum mengamalkannya, belum mendakwahkannya, dan belum bersabar dalam ketiga perkara ini, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkannya, dan bersabar dalam menyampaikannya. Nuasil dirasatana fi hadhihi lailah al-mubarakah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Sebelumnya ahlan wa sahlan wa marhaban biki kepada Ummu Zuhdi yang hadir di tengah-tengah kita. Mungkin bisa ta'aruf dulu mungkin ya. Ahlan bik Ustadz. Iya. Afwan Ustadz. Nggak aktif di kelas Senin. Qadarullah waktunya ya nggak bisa. Ustadz Ana udah pernah bilang waktu itu. Jadi Ya. bentrok. Akhirnya cari-cari waktu yang kosong. Ana nanya-nanya sama Mbak Evi ya. Alhamdulillah ada Nah, dikenalkan sama Umu Adlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Apa nih barakallahu Ustadz ya? fi. Apa Nah, nih muridnya nggak kurang baik? la ba'sa bihi. Mungkin bisa perkenalkan diri ya, karena yang lain juga Taib. belum kenal. Kalau Ana Iya, mungkin taib. udah kenal ya, udah lama ya. Iya, Yang lain taib, belum taib. kenal. Bisa sambil kenalan. Insya Silakan, Allah. Ahlan, tafadhol. iya, taib. Uh, perkenalkan nama Ana Umahat ya, punya Ana biasa dipanggil dengan Umu Zuhdi ya, atau kalau nama aslinya Herianti, tapi lebih dikenalnya dengan Umu Zuhdi. Boleh Antuna bebas pilih yang mana. Ya, Insya Allah. Semoga Antuna dapat menerima Ana di kelas ini Umahat ya. Ya, mungkin demikian Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiki kepada Ummu Zuhdi. Nanti Alhamdulillah kita ya, kita bertambah ya, di antara ummahat ya, sahabat yang bisa mengantarkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Baik, نواصل درسنا الآن في هذه الليلة في أسبوع الثاني، يعني الميسر في علم النحو، أليس كذلك أمهات Ibu Dede? Bala. Bala, ya, Alhamdulillah. Hari ini sesuai dengan jadwal, ya, agenda kita adalah mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Ya, karena di pekan kedua di
bulan Oktober ya, kita akan mulai kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Muyassar. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita Ummahat terakhir? Halaman 6 Ustadz. Sekarang yang jamak muzakkar salim. Thayyib, alhamdulillah. Terkait dengan jamak mudzakkar salim ya. Di harokati bentuknya adalah jam'ul mudzakkari as-salimu ya. Apa itu jam'ul mudzakkar as-salimu? Ya, mungkin bisa dibaca Ibu Dedeh, tafadhali. Ustadz. Jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Lanjut atau sudah Ustaz? Lanjut, Ah, silakan. mislu muslimun, muslimuna, muslimina, kafirun, kafiruna, kafirina. Masya Allah. Syukran, barakallahu fiki kepada Ibu Dedeh Afwan yang Ustaz. telah membacakan definisi dari jam'ul mudzakkar salim. Baik, ummahati fillah rahimakumullah, dalam metodologi di kelas DAL, fokus kita kepada praktik ya, bukan kepada teori. Ya, jadi teori ini hanya sekedar pengetahuan saja ya, mengetahui. Apa itu jamu mudzakkar salim? Adalah madalla, apa-apa yang menunjukkan alal jam'iyati, dari sebuah jamak ya, yang jumlahnya lebih dari 2 jamak diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jumlah lebih dari 2 bilangan. Ya, satu mobil, 2 mobil, nah itu tidak dikatakan jamak. Masuknya adalah musannah pada pertemuan yang lalu. Ya, 3 mobil maka masuk ke dalam jamak. Ya, biziyadati, dengan tambahan atau dengan kaidah tambahan huruf namanya waw dan nun. Wawin wa nunin. Waw dan nun. Atau ya dan nun fi akhirih, di akhir kata tersebut. Ya, ini teorinya. Praktiknya adalah penjelasan sederhananya jam'ul mudzakkar salim itu adalah jamak yang khusus untuk mudzakkar dan dia memiliki rumus. Salim artinya selamat. Artinya selamat di sini adalah memiliki ciri-ciri. Ya, memiliki ciri-ciri. Nah, contohnya muslimun menjadi muslimuna. Kalau tidak salah kita sudah belajar juga ya di kitab Durusulullah, hanya tambahan dan penekanan di kitab Muyassar. Muslimun jadi muslimuna. Muslimun jadi muslimuna atau muslimina. Ya. Kenapa ada 2 pilihan? Sebagaimana musanna ada 2 pilihan juga. Maka pembahasan lebih lanjut wasayati insyaallah tafasiluhu, akan ada penjelasannya lebih detail pada pertemuan yang akan datang secara bertahap insyaallah. Pada intinya muslimuna, muslimina adalah bagian dari jamak mudzakkar salim. Yang kedua, contohnya kafirun. Maka kafirun menjadi kafiruna, kafirina. Ya, sedikit tambahan tentang jamak mudzakkar salim ya, bahwa jamak mudzakkar salim ini ditujukan kepada makhluk hidup yang berakal, ya. Ditujukan kepada makhluk hidup yang berakal. Makhluk hidup yang berakal itu siapa,
manusia, jin, malaikat. Iya, sahih. Manusia, jin, malaikah, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri bocoran dari jamak mudzakkar salim, ya. Tapi tidak semua makhluk hidup berjamak mudzakkar salim, ya. Nah, ulangi ya. Jamak mudzakkar salim itu dipakai untuk makhluk hidup yang berakal. Jadi sudah gugur ya hukum-hukum, misalkan ada kalimat atau ada kata benda, misalkan ada kata benda mati, misalkan apa, daftarun misal, buku tulis, kitabun misalkan. Kitabun ini sangat mustahil menjadi jamak mudzakkar salim karena kitabun berakal atau tidak, Umar? Tidak berakal. Tidak berakal. Tidak berakal. Maka otomatis dia bukan jamak mudzakkar salim. Ciri-ciri jamak mudzakkar salim adalah makhluk hidup yang berakal. Tapi tidak semua makhluk hidup berakal berjamak mudzakkar salim. Ya. Nah, poin yang kedua inilah tidak semua ya makhluk hidup yang berakal berjamak mudzakkar salim itu harus dihafalkan. Ya. Ciri-ciri kedua ini yang memang harus dihafalkan. Ya. Tapi ummahat sudah tahu mengerucut kepada makhluk hidup yang berakal saja jamak mudzakkar salim itu. Ya. Jamak mudzakkar salim mengerucut kepada makhluk hidup yang berakal. Yang kedua, makhluk hidup yang berakal tidak semua berjamak mudzakkar salim. Yang ketiga, tambahan. Ya, mohon dicatat, jamak mudzakkar salim itu ditujukan kepada mudzakkar saja. Ya. Kepada apa, Umar? Muzakkar. Mudzakkar saja. Jadi sudah gugur tuh kalau ada istilah para ibu-ibu misalkan. Kita kan pendekatannya pakai bahasa Indonesia ya. Misalkan para ibu-ibu apa bahasa Arab ya, nggak mungkin jamak mudzakkar salim. Ya. Ya. Para apa? Misalkan para hewan-hewan ternak nggak mungkin jamak mudzakkar salim. Ya. Tapi kalau para bapak-bapak ada kemungkinan. Ya, bukan kepastian ya, ada kemungkinan dia jamak mudzakkar salim, para bapak-bapak. Orang-orang Islam ada kemungkinan dia jamak mudzakkar salim. Nah, kemungkinan itulah yang harus dicari tahu dengan muthala'ah. Mengulang, membaca, sering baca Quran, baca hadis, baca athar, baca qasasul anbiya, kisah-kisah nabi, tarikh sirah yang menggunakan ada bahasa Arabnya, ya. Jadi kita bisa lebih dekat dengan jamak mudzakkar salim. Ya, fahimtuna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, kita mulai pada at-tamrin, ya. Latihan. Ya, ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Ya. Jadikan jamak mudzakkar salim dari apa-apa yang datang darinya. Maksudnya sebagai berikut. Ya, sabirun. Apa jamak mudzakkar salimnya? Silakan bisa dibaca bersama-sama. Jawabannya wahid, itsnan, tsalatsa. Sobiruna. Sobirina. Sabirina. Ya. Sabiruna, sabirina. Nah, kita bisa mengidentifikasi. Sabirun, sabiruna, sabirina. Otomatis dia adalah makhluk hidup yang berakal. Apa itu sabir? Apa artinya sabir? Sabar. Orang-orang yang sabar. Ya, pernah dengar ya ayatnya, innallaha Ma'as-sabirin. Maaf, Sobi. sabirin.
Nah, jadi ada bocoran tuh di ayat itu dalam surah Al-Baqarah. Innallaha ma'as sabirin. Mohon dicatat ummahat kapan menggunakan tambahan ya dan nun di akhir. Kan ada sabiruna, ada sabirina. Ya. Kapan kita menggunakan sabiruna, kapan kita menggunakan sabirina? Dari contoh ayat tadi, innallaha ma'as sabirin. Pada kata as-sabirin ada kata ma'a, ya. Ma'a as-sabirina. Ya, dari sini kita belajar ummahat bahwa jamak mudzakkar salim yang memiliki tanda ya dan nun, ya. Kenapa dia bisa ditandai ya dan nun? Karena kemasukan yang namanya al-dzarf. Ya. Apa itu al-dzarf? Saudaranya huruf jar. Ya. Dzaraf itu adalah saudara huruf jar. Definisinya, dzaraf adalah isim yang menerangkan tata letak dan waktu. Ya. Kita sudah pernah belajar tentang dzaraf. Ada ma'a, ada inda, ada amama, ada khalfa, ada qabla, ada ba'da. Ya. Jadi, tambahannya, pengayaan materinya di pelajaran tentang jamak mudzakkar salim, apabila bertemu jamak mudzakkar salim bertemu dengan huruf jar atau dzaraf, maka yang digunakan adalah tanda iya dan nun, bukan waw dan nun. Ini faidah dari membaca Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ummahat. Muhsinun. Apa jamaknya? Muhsinuna. Muhsinuna. Muhsinina. Muhsinina. Muhsinuna. Muhsinina. Sahih. Mumtaz. Artinya apa? Orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, dari kata Hasan. San. Ya, Hasan. Ya, orang-orang yang baik atau yang melakukan kebaikan. Sahih. Apa itu hasan? Apa itu kebaikan ummahat? Nah, apa yang ummahat ketahui tentang Yang kebaikan? sesuai dengan hukum syara. Masya Allah. Ya, kayaknya sudah belajar usul fikih nih, Ibu Esa nih. Masya Ya, dikit-dikit belajar ya, Masya Allah. Kebaikan itu adalah yang sesuai dengan hukum syara'. Syara' itu artinya adalah syariah, ya, jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW, syariat. Itu adalah sebuah kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan di mata budaya ya, kebiasaan, adat istiadat, tapi kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Baik. Berikutnya alimun. Alimun jamaknya apa ummahat? Alimuna. Alimuna. Alimina. Alimuna, alimina. Apa artinya alimun? Orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui. Mumtaz, Masya Allah. Ya, orang yang mengetahui. Sahih. Alimuna, alimina. Ya. Nanti ummahat akan menemukan satu kata jamaknya bisa ada 2. Jamaknya bisa ada 3. Jamaknya ada yang bisa 4. Ya. Kalau kita contoh ya, misalkan dalam bahasa Indonesia kan nggak ada. Misalkan murid cuman 2 kan jamaknya, para murid atau murid-murid.
Gitu ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Adanya pengulangan nih. Guru, guru-guru, para guru. Ya. Tapi nggak ada perubahan. Ya. Dalam bahasa Arab, satu kata jamaknya bisa lebih dari satu. Contohnya ini alimun, alimuna, alimina, ulama'u. Ya. Nah, pada satu kata orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, ya ada banyak kosakatanya. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Berikutnya, salihun. Apa jamaknya, Ummahat? Solihun. Salihuna. Salihina. Hmm, ya. Salihuna, salihina. Apa artinya salih? Orang-orang yang benar. Hmm? Orang-orang solih. Orang solih ya, solih kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kayak tadi Ibu Esa jawab alimun orang yang mengetahui, bukan orang yang berilmu. Betul orang yang mengetahui. Karena ilmu bahasa Arab. Ya. Kalau solih, orang solih. Betul orang solih. Karena itu bahasa Indonesia yang diserap ke bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Nah sekarang kalau bahasa aslinya gimana? Bahasa Indonesia aslinya solih itu apa artinya? Benar. Benar, Lurus. Kok bukan lurus ya? Benar. bukan. Dari kata solaha. Ya, yasluhu. Ya. Islah. Apa Perbaikan. islah? Perbaikan. Perbaikan, betul. Jadi apa? Soleh itu. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, orang-orang yang melakukan perbaikan. Perbaikan apa? Orang-orang yang memperbaiki Orang-orang yang memperbaiki. hubungannya kepada Allah dan kepada sesama. Ya. Jadi buat apa kita mendoakan anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha ya, tapi nggak tahu arti. Pokoknya soleh ya baik aja. Kan nggak begitu. Semua harus berdasarkan pengetahuan. Kita harus cari tahu ya apa yang terjadi ketika anak kita lahir ke dunia lalu kita kasih nama di mana kita nggak tahu arti nama anak kita. Ini bahaya ya. Kita harus tahu dari kata salahah atau soluhah. Pernah dengar kata idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb, kata Nabi SAW. Kalau eh, itu baik, maka yang lain akan menjadi baik. Kalau zat tersebut rusak, buruk, maka yang lain akan menjadi buruk. Apa itu? Itu adalah hati atau jantung. Ya, dari kata solaha. Artinya apa, Mahat? Orang yang memperbaiki Orang kebaikan yang demi kebaikan. memperbaiki. Iya, orang yang memperbaiki hubungan kepada Allah dan orang yang memperbaiki hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi salah kalau ada yang bilang, wah kamu ini melakukan kesalahan terus, kamu nggak soleh. Salah. Ya, anak kita punya salah. Lalu kita bilang, gimana mau jadi anak yang soleh gitu ya. Tentu ini tidak benar. Ketika dia salah, dia memperbaiki diri atau tidak. Kalau kita berikan kesempatan dia memperbaiki diri, lalu dia mampu untuk memperbaiki diri, maka ini adalah calon-calon anak yang salih dan salihah. Thayyib. Ya, ini pendalaman materi tentang kata salih ya, Ummahat. Berikutnya, Ummahat. Nah, sebelahnya nih, pas banget ya. Mufsidun. Ya, apa arti jamaknya apa? Mufsidun.
Mufsiduna. Mufsiduna. Mufsidina. Dina. Mufsidina. Apa artinya mufsid? Orang yang berbuat kerusakan. Fasad. Orang membuat kerusakan. Sahih, fasad. Ya. Rusak. Ya. Orang yang membuat kerusakan, ya orang buruk, orang jelek, orang buruk, orang yang ya pokoknya negatif aja gitu ya. Disebut dengan mufsidun. Orangnya nih mufsidun. Mufsiduna mufsidina. Berikutnya jalisun. Apa jalisun jamaknya? Jalisu. Jalisuna. Jalisina. Jalisuna jalisina. Artinya Orang-orang yang Orang duduk. yang duduk. duduk. Sahih. Ya. Kalau nanti Ummahat belajar di sharaf ada namanya fa'il. Isim fa'il namanya. Jalisun itu adalah isim fa'il. Ya. Dari fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun fa'ilun. Nah, ada kata fa'ilun ya, wazannya fa'ilun dari kata fa'ilun ya, apabila duduk jadi jalisun, orang yang duduk. Ya. Ini saling menempel loh, Mahat, saling berkaitan ya dengan kitab Durusul Lugha, itu ada di jilid pertama kita belajar tuh, lalu ada di dalam ilmu sharaf ya. Berikutnya shadiqun. Jamaknya. Sadiquna. Sadiquna. Sadiqina. Mumtaz, Masya Allah. Apa artinya shadiq? Orang-orang yang benar. Orang benar. Orang yang benar. Naam. Ya. Bahasa Arab itu satu kata maknanya mutanawwi'ah, macam-macam. Ya, artinya orang yang benar. Orang yang yang paling dekat. Itu namanya shadiq juga. Pernah dengar kata shadiq? Pernah dengar kata shadaqallahul azim? Pernah dengar ya? Nah, orang yang benar. Ini yang dimaksud shadiq. Orang yang benar, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, disebut dengan shadiq. Makanya sahabat yang paling dipercaya, yang paling dekat adalah shadiq juga artinya. Seperti itu. Baik, berikutnya Ummahat. Mu'minun. Jamaknya? Mu'minun. Mu'minuna. Mu'minin. Mumtaz, Masya Allah. Artinya? Orang yang beriman. Nah, sama dengan orang yang berilmu, alim. Orang yang Orang yang beriman. percaya. Orang yang percaya. Orang yang Percaya. percaya. Betul, Mumtaz. Masya Allah. Orang yang percaya kepada Allah, mukmin. Berikutnya, muflihun. Muflihuna. Muflihuna. Muflihina. Mumtaz, Masya Allah. Muflihuna, muflihina. Apa artinya muflih? Orang yang beruntung. Falah. Hah? Falah. Salah. Oh, falah. Orang yang beruntung. Falah. Beruntung. Falah. Hayya alal falah. Orang yang Berarti menang. beruntung. Orang yang menang. Nah, jadi falah itu artinya orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan. Dan tidak Beda salah ya, yang Ustaz? dikatakan Ibu. Kenapa? Beda beruntung sama kemenang. Tidak salah. Anak katakan tadi ya. Tidak salah kalau diartikan beruntung. Karena makna falah itu adalah orang yang mendapatkan kemenangan, bisa diartikan orang yang beruntung, jadi artikan orang yang berbahagia. Ya, itu satu makna Ummahat, saling terikat. Orang yang menang sedih apa bahagia Ummahat? Bahagia. Orang yang menang bahagia. Beruntung nggak? Beruntung. Beruntung. Makanya terkadang diartikan falah itu kemenangan. Kadang diartikan beruntung. Qad aflahal mu'minun. Iya. Ya.
itu makna yang luas. Bahasa Arab itu nggak bisa diartikan satu makna, nggak bisa. Tergantung dari susunannya. Muflihun ini bagaimana nih penggunaannya? Oh, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung jadinya. Ya, kalau hayya alal falah dari kata falah juga. Oh, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Karena ketika ia melaksanakan sholat. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Nanti. Baik. Berikutnya Ummahat. Silakan. Syakirun. Terakhir. Syakiruna. Syakirina. Syakirina. Syakiruna. Syakirina. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Apa artinya? Orang yang bersyukur. Orang yang apa? Bersyukur. Bersyukur. Ya. Ya, bisa. Orang yang berterima kasih. Syakir juga. Ya. Karena dari kata syakara yashkuru. Syukran. Kita katakan syukran gitu ya. Syakarallah ya. Nah, ini kata syakiruna syakirina. Ya, fahimtunna Ummahat? Fahimna. Insyaallah. Ustaz mau nanya apa Ustaz? Iya, silakan. Yang apa? Ada kalanya kan ini diawali dengan mim. Kalau kayak mufsidun tadi muflihun, bisa nggak kalau fa'ilnya jadi fasidun jadi atau falihun gitu. Aminun. Iya. Ya. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Esa ya. Di sini kan pakai mim ya. Muhsinun, mufsidun. Ya, itu kan bagian dari fa'il juga ya. Nah, kenapa enggak seperti fa'ilun sobirun kan gitu ya wazannya ya. Kan fa'ilun ya, fa'ilun itu sama dengan jalisun wazannya ya, karena ada alifnya panjang. Ilun sama tuh ya. Sedangkan muhsin ya, fa'ilnya adalah muhsin ya. Ya. Kenapa pakai mim di sini? Karena dari kata kerjanya. Ummahat nanti belajar dari bab yang berbeda pada bagian yang berbeda, bahwa fa'il pada kata muhsin itu diambil dari kata kerja ahsana yuhsinu. Artinya orang yang melakukan kebaikan. Kalau hasin adalah kebaikan. Nggak bisa diartikan hasin. Ya. Fasid artinya adalah rusak. Apanya? Barangnya, bukan orangnya. Kalau orangnya yang rusak namanya mufsid dari kata afsada yufsidu. Af'ala yuf'ilu. Ya. Kalau ini diambil dari kata fa'ala ya. Kalau yang ini muhsin diambil dari kata af'ala. Ya. Ya. Jadi tidak semua isim fa'il itu harus ngikutin jalisun, alimun, sobirun, sodikun, solihun, syakirun. Itu baru bab pertama itu Ummahat yang kita pelajari. Variannya beda-beda, variasinya banyak sekali. Dari bab pertama, bab kedua, sampai bab ke-6. Lalu lanjut lagi bagian kedua. Ada berapa bab lagi? Bagian 3 ada bab lagi.
Ya, fahimtuna insyaallah ummahat. Ya, fahimna Ustaz. Harus bersabar ya Ustaz. Iya, betul. Ya, bersabar. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Kalau Ibu Esa mau lihat buru-buru, buka aja di Kitabut Tasrif. Cari wazan af'ala yuf'ilu. Nah, ahsana yuhsinu. Ya, itu apa fa'ilnya. Nah, bisa dilihat. Ada di Kitabut Tasrif. Ya, seperti itu. Mandiri nanti bisa dicari. Ya. Baik, kita lanjutkan ummahat. Ya, ij'al mufradan. Ubah menjadi mufrad. Ini semua bentuknya jamak mudzakkar salim dijadikan mufrad. Silakan dari musyrikuna. Menjadi apa ummahat musyrikuna? Jadi musyrikun. Musyrikun. Ya. Nah, bisa jadi syarikun. Nah, syarikun kan orangnya gitu ya. Nah, jadi musyrikuna. Apa artinya musyrik? Ayo, apa musyrik? Orang yang menyekutukan Hmm, orang yang menyekutukan Allah. Allah. Iya, kalau dalam pandangan agama. Kalau musyrik di dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang bersekutu, Bersekutu. ya. Apa orang yang bersekutu? Yang kerjasama, umpamanya. Orang kerjasama, namanya syarikun. Syarikun itu artinya adalah orang yang bekerja sama. Kalau ini orang yang melakukan persekutuan, orang yang melakukan tindakan kerjasama, ya, melakukan kerjasama, ya, musyrikuna, ya. Selanjutnya, munafiquna. Apa mufradnya? Munafikun. Munafiqun. Waw dan nunnya hilang, ya. Apa artinya munafiqun? Hmm, Orang menarik. munafik. Tuh kan, ya. Jangan disamakan, ya. Apa jadinya munafik itu apa? Em, Hmm? Orang orang munafik itu apa? Orang yang 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 apa? panjang penjelasannya. Penjelasannya panjang, ya. Jangan menjelaskan secara ilmu syar'i, istilah, jangan. Secara bahasa saja, ya. Nah, orang munafik itu adalah orang yang melakukan nifak. Nifak itu apa? Nifak itu adalah perbuatan dusta. Ya, awalnya adalah perbuatan dusta. Jadi munafik itu adalah orang yang melakukan nifak dan nifak itu adalah sifat tercela ya. Kita tahu ya kalau kita bicara secara secara istilah ya, secara istilah. Tapi kalau secara bahasa ya artinya adalah orang yang dusta. Ya. Apa itu orang yang dusta? Ya, bilangnya A, kenyataannya B. Ya, nggak sesuai dengan fakta. Itu namanya orang munafik. Makanya ada namanya lughah munafik, lughatul munafik. Ya, bahasa munafik. Apa bahasa munafik? Lughatul Injiliziyah. Ya, bahasa Inggris. Lah, memangnya orang Inggris pakai bahasa Inggris munafik mereka semua. Bukan secara istilah. Ini mohon diluruskan. Secara bahasa. Apa yang diungkapkan berbeda dengan kenyataan. Contoh, misalkan dalam bahasa Inggris ya, ada bahasa Inggrisnya satu apa, Mahat? One. One. Tulisannya one. Iya, nggak sesuai kenyataan kan?
Iya. Nggak sesuai kenyataan. Itu namanya lughatul munafikin, ya. Lughatul munafikin, ya bahasanya orang-orang munafik. Tapi secara bahasa, lurusin lagi nih secara bahasa, bukan secara istilah. Kalau secara istilah sudah masuk tindakan yang dilarang ya, ya tercela seperti itu. Fahimtun insyaallah. Fahimna, insya Allah. Insyaallah. Tayyib, berikutnya ummahat, fasiquna. Apa mufradnya? Fasikun. Fasiqun. Fasikun. Ya. Nah, apa artinya fasik? Orang Orang yang yang berbuat dosa. Oh, Hmm? Orang yang yang melakukan keburukan. ya dari kata fasako. Ya, fasako. Ya, al-fisq. Ya, artinya adalah orang yang melanggar. Ya, melanggar. Ya. Apa itu orang yang melanggar? Siapa itu orang yang melanggar? Ya, pokoknya melanggar aturan Allah, fasik. Orang yang melanggar lalu lintas, fasik tuh, Mahat. Ya, disebut fasik juga. Ya, dia orang fasik nih. Ya, lampu merah dia jalan, lampu hijau dia berhenti. Waduh, bahaya. Ya, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, kedisiplinan, ya, itu termasuk dari bagian fasik secara bahasa. Pahim tuh insyaallah. fahimna, insya Allah. Pahimna insyaallah. Ya, ini sedikit informasi juga ya, Ummu Zuhdi, bahwa di kelas DAL ini sepertinya banyak yang ini ya, menyimak ya, sepertinya ya Ibu ya saya. Sepertinya Ustaz. Iya, sepertinya karena ada yang ngelonin anak gitu ya, ada yang ngurusin suami dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menjadi mustami', ya mustami'ah. Ya, mustami' artinya adalah pendengar. Mendengar. Ya, seperti itu. Baik, mustami'una, mustami'ina. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Berikutnya, kadzibuna. Kazibun. كاذبين Kadzibun. كاذبون Kadzibun. Ya, bukan dijamakkan jadi kadzibina, bukan. Apa artinya kadzib? Orang yang Orang berbohong. yang pendusta berbohong. pendusta bukan Ustaz Pendusta. Betul, pendusta. Lalu apa bedanya dengan munafik? Tadi kan munafik secara bahasa orang yang berdusta. Ya, berbeda umahan. Kalau kadzib itu adalah orang yang berdusta, mutlak hanya berdusta. Kalau munafik adalah orang yang melakukan kedustaan yang sifatnya keumuman. Ya, melanggar syariat itu kan bilangnya sholat, tapi nggak sholat. Dia berdusta sekaligus dia melanggar syariat. Ya, kalau kadzib itu secara mutlak kepada penghususan kepada pendusta. Apapun perbuatannya, ya fokusnya kepada pendustanya. Contoh, kedisiplinan. Ya, dia melanggar kedisiplinan. Ya, terlambat misalnya. Bilangnya tidak terlambat. Maka itu disebut dengan kadzib. Ya, kadzib. Kalau munafik dalam masalah apa? Syariat. Ya, dalam masalah syariat. Kalau kita bahas secara istilah. Nah, kalau kita bahas secara bahasa sama. Kadzib dengan munafik. Seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna, insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Berikutnya, rahimuna.
Rohim. Rahimun. Rahimun. Apa artinya rahimun? Orang yang Orang yang penyayang. Orang yang penyayang. Dari kata rahimah. Yarhamu. Apa? Rahimah yarhamu. Rahimahullah. Ya. Yarhamukallah. Itu juga satu kata. Ya. Artinya penyayang. Apa rahimah? Rahimahullah. Orang yang disayang. Orang rahim, orang yang menyayangi. Orang yang disayang adalah almarhum. Marhumun. Orang yang disayang marhumun. Ya, kalau rahimah adalah orang ya yang memberikan, bukan orang yang memberikan ya. Kita bicara ya orang ya, maksudnya rahimah ya, arham ya, rahimah ya, rahimtu ya, aku memberikan rahmat ya. Rahmat itu kasih sayang. Maka rahimah itu artinya kasih sayang ya. Ar-Rahim itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rahimah, yarhamu, rahimuna. Berikutnya daribuna. Doribun. Daribun artinya apa? Orang yang memukul. Memukul. Orang yang memukul. Berikutnya syaribuna. Syaribun. Artinya Orang yang minum. orang yang minum. Syarib, syariba yashrabu. Berikutnya qa'iduna. Qaidun. Artinya Orang yang duduk. ya, pernah dengar ya istilah. Oh, nanti Orang yang qa'id. apa? Afwan. Duduk. Ya. Qa'iduna. Orang yang apa tadi itu? Ada yang nanya Umhat. Belum dijawab. Hah? Duduk Orang bukan? yang duduk. Duduk. Qa'id artinya orang yang duduk. Iya. Bedanya dengan itu jalisun. Nah, baru mau dijelaskan. Alhamdulillah ya, sudah semangat nih Ibu Dedeh nih, ya. Qa'iduna dengan jalisun secara umum sama, tapi maknanya detailnya berbeda. Kalau jalis artinya di situ adalah orang yang duduk. Duduknya di sini umum, Ummahat. Mau duduknya bersila, mau duduknya di lantai, mau duduknya di kursi, mau duduknya di meja, ya nggak sopan ya kalau di meja, di kursi lah, gitu ya. Disebut dengan jalisun. Makanya ada istilah majelis atau majelas. Ya, kalau di pondok biasa kita bilangnya majelas. Kita majelas yuk. Nah, majelas itu artinya nongkrong. Ya, duduk-duduk ya, di mana, di taman sambil makan-makan ya, ngobrol ya. Nah, itu kebiasaan pesantren begitu tuh kalau udah malam ya. Nah, itu namanya majlas ya, dari kata jalasa, duduk. Nah, duduknya sifatnya di sini adalah duduknya bisa posisi apa saja, tanpa kursi pun disebut dengan duduk. Beda dengan qa'idun. Qa'ada, duduknya sifatnya adalah memiliki singgasana atau ada wadahnya. Atau bahasa kitanya apa? Ada tempat duduknya. Ya, disebut dengan qa'id. Ya, qa'ada yaq'udu, qa'idun. Ya. Bangku disebut dengan maq'adun. Ya. Maq'adahu minan nar. Ya, tempat duduknya dari neraka. Ya, bagi yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW. Itu menjadi perbedaan detailnya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ustadz, apanya tadi yang musyrikun itu
orang yang apa sih? Orang yang bekerja Menyekutukan. sama atau apa tadi tuh? Iya, Menyekutukan ya? menyekutukan. Oh iya, yang Ya. menyekutukan. Mm-mm. Orang yang menyekutukan. Apa menyekutukan itu? Mempersekutukan. Ya, mempersekutukan. Dari kata asyraka, yushriku. Ya, orang yang mempersekutukan. Ya, kalau dalam secara bahasa mempersekutukan itu apa? Ya, saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil, ya, mendapatkan keinginan, gitu ya, bekerja sama, bertahun, gitu ya. Kalau buat perusahaan namanya syarokah, ya, syarikah. Pernah dengar ya syarikah? Kalau mau jadi TKI di Arab harus ada syarikahnya, katanya gitu. Ada kafilnya, gitu ya. Fahim tenau mahal? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan Ummahat untuk malam ini ada tugas ya. Seperti biasa ya, tugas itu disetorkan Ummahat. Bagi yang belum menyetorkan, segera disetorkan ya. Karena bukan berbicara benar atau salah. Ini berbicara ladang pahala. Apa yang kita pelajari, lalu kita buktikan dengan apa? Tugas. Bahwa kita menjadi orang yang fahim, yang paham. Baru dibuktikan dengan pengamalan kehidupan sehari-hari. Ya kan kita jadi tahu dari kata soleh itu kan jadi kita tahu. Oh ya, anak kita harus dididik menjadi anak yang soleh, yang berani jujur kalau salah, ya, tidak berdusta kalau melakukan kecurangan, gitu ya. Itu namanya soleh itu, ya. Jadi tahu. Oh, jadi maknanya itu luas. Sehingga kita mendapatkan faidah yang banyak dari pembahasan ini. Bukan hanya sekedar, ya, kita sistem 10 pertemuan, ya, harus hafal kosakata ini, 500 mufradat, ya, hafal 10 hiwar, ya, hafal syair ini, syair itu, gitu ya. Nah, itu kalau di sekolah, di pesantren, ya. Kalau ini kan enggak ya di rumah masing-masing, ya. Hanya kita fokus kepada kepahaman dan kepahaman ilmu dan juga pengamalan ilmu seperti itu. Baik, tugasnya adalah mencari jamak mudzakkar salim yang berakhirankan ya dan nun di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Mencari apa, Umahat? Mudzakkar salim yang berakhiran ya dan nun. Berakhirankan ya dan nun. Kayaknya pernah ya Ustadz. Ya, yang pernah itu waw dan nun. Oh iya, oh iya. Iya. Ya. Kalau ya dan nun belum. Ya, belum. Ya. Mau dikasih contoh? Nggak usah Ustadz, nanti kita lebih susah lagi nyarinya. Jadi berkurang. Iya, Jadi jatahnya berkurang ya. kurang. Ya, nggak apa-apa kan jadi lebih banyak ini ya apa mempelajarinya jadi lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, doa saja ya, contoh doa aja ya. Yang di doa yang biasa kita doakan untuk apa anak kita ya ketika ummahat mengandung anak gitu ya, mengandung janin lalu kita doakan apa ummahat doa? Robbi Robbi Rabbi habli habli minas minas sholihin. sholihin. Masya Allah. Rabbi habli minas salihin. Gak ada doanya Rabbi habli minal muhsinin. Gak ada. Ya.
Rabbi habli minal alimin, ya, shadiqin, ya. Saleh itu sudah mencakup semua, ya. Sudah mencakup semua. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Satu saja Fahimna. Ustaz itunya contohnya. Contohnya, sepertinya kurang ya Ibu Dede bilang satu Enggak, saja. satu saja cukup ya Tugasnya, satu ya. Kita sepertinya satu tugasnya. aja ya. Karena kan nadanya berbeda ya. Satu aja. Wah, kayak kurang takutnya gitu ya. Ya, Cukup gimana Ustaz. Umar? Cukup ya? Ya, ya. Minimal satu, ya. Minimal satu. Ya. Kalau misalkan mau dua silakan. Ya, faedahnya jadi lebih banyak. Dan Anda berharap diartikan Umar, ya. Jangan cuma mengerjakan tugas saja, tapi diartikan, dilihat maksudnya apa nih dari ayat ini, maksudnya apa? Oh, ini maksudnya kita berdoa agar diberikan anak yang salih. Tadi minas salihin, ya. Oh, maksudnya ini ayatnya. Jadi ditulis. Sekali dayung, ya, 2-3 pulau terlampaui jadinya, ya. Dirapel, pahalanya juga banyak, ilmunya jadi nambah. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Tayyib. Hal min Jadi soal? apa Ustaz? Jadi tidak hanya ditulis arti dari mushafnya gitu, ada penjelasannya begitu? Oh, tidak, hanya ayatnya dan artinya saja. Oh iya, Tidak perlu itu sih ada iya. penjelasannya. Iya, karena kan ada di antara ummahat yang tulis bahasa Arabnya aja. Ya, di kelas lain lebih parah lagi. Di kelas lain hanya tulisannya misalkan mencari kata solihin, udah solihin aja. Di ayat ini solihin, udah nggak ada kata sebelumnya, kalimatnya kayak gimana gitu ya. Nah, ini kan ya jangan begitulah gitu ya. Jangan begitu. Dan kita ingin dapat faedah yang banyak, Mah. Kita bukan secara formal aja tugas diberikan, tidak. Diresapi. Seperti itu. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib ya. Syukran hakadha minni. Terima kasih kepada Ummahat pada pertemuan malam hari ini bisa hadir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, ya, dan amalan yang diterima, serta rizki yang halalan thayyiban, dan diberikan keberkahan di dunia dan juga di akhirat nanti, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan itu datangnya dari anak pribadi, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla fi'ula. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.